Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali belajar artin Arab Latin. Dan ditambah ada belajar tajwidnya sedikit-sedikit ya. Nggak usah bingung, tapi kalau masih bingung biarin aja. Yang penting belajar aja, yang penting dengerin. Kita masuk ke Iqra ke-6. Kita ulang lagi direvisi karena kemarin yang bagian berapa tuh? Ada kekeliruan ya. Bagian yang ke-6-nya direvisi ulang karena kemarin ternyata dari halaman 10 langsung ke halaman 29. Tapi nggak apa-apa, itu belajar juga ya. Kita revisi, kita ganti lagi ini ya. Iqra ke-6 halaman 10 bagian ke-6 ya. Ini kita pelajari kembali. Oh, bukan bagian ke-6, bagian ke-4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au, ini lin ya. Apa itu lin? Huruf berbaris fathah dengan waw. Au. Ini ya. Au, huruf berbaris fathah ketemu waw mati. Itu harful lin. Kayak a dan i, ai, a dan u, au, diptong ya. Nggak panjang. Auzi'ni, ni beda ini kasroh dengan ya mati matobi'i. Auzi'ain. Auzi'ni. Wahai, ini kalau menemukan hamzah mati agak ditekan. Wahai. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double ya. Kalau ketemu sukun sebetulnya nyamber doang. Wahai tuh. Wahai lana, ini matobi itu fathah dengan alif ya. Jadi matobi itu nanti ada fathah dengan alif, ini kasroh dengan ya mati, ada juga nanti domah dengan waw mati, waw sukun, itu matobi ya. Itu matobi. Qurrata a'yun, a'yunin, ini a'yun dihentikan jadi kasroh duanya jadi sukun ya. Tapi dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Tulisannya tetap seperti ini. Qurrata a'yun, qurrata a'yun. Ayyul hizbaini dihentikan jadi ayyul hizbain. Nah ini apa ini? Ini alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Gampang ya, karena ada sukunnya, ada tanda baca jadi al. Beda dengan alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca, karena di atas alif lam tidak ada apa-apa. Ini di atas alif lam, di atas lamnya ada sukun. Karena ada sukun, ada tanda baca, maka dibaca. Jadi ayyul hizbaini dihentikan jadi ayyul hizbaini. Au apa tadi? Ya, harfulain. Harfulin ya, karena patah dengan waw mati. Au, karena ini huruf mati bertemu huruf bertasdid, rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya tidak dibaca. Masuk ke sini. Au wazanuhum. Nah, ini matobi'i ya. Apa itu matobi'i? Di antaranya ini doma, hurufnya apa saja ketemu waw sukun. Kan ada 3 ya. Ini di sini kebetulan ada fathah nih, fathah dengan alif ya. Kasroh dengan kasroh nggak ada di kasrohnya di sini ya. Tadi sebelum ini ada. Jadi matobi ini panjang. Au wazanuhum, au wazanu, tuh matobi ya, 2 u, 2 a, 2 i. Au wazanuhum. Mana matobi'i ya. Matobi'i tulisannya kayak gimana matobi'i? Ini ditulisnya di sini ya. Mad to bi ain ya, matobi'i. Matobi itu terjadi apabila hurufnya apa saja. Ada huruf yang berbaris. Baris itu tanda baca ya. Baris bukan baris 1, 2, 3 baris berbaris. Bukan baris tuh apa ya. Tiap daerah beda-beda. Ada fathah, kasroh, doma. Ada PSA, PSU itu ya, kayak gitu. Macam-macam itu ya. Nah ini baris. Nah, kalau dia berbaris doma dipanjangkannya dengan waw mati.
Kalau berbaris fathah dipanjangkannya dengan alif. Kenapa nggak pakai alif mati? Karena alif sudah mati. Kalau berbaris di bawah dengan kasroh dengan ya mati itu matobi ya. Jadi 2A, 2I, 2U ya. Nah, kalau nanti kayak au ini harpulin, huruf lin ya. Ini adalah di sini huruf lin ya, huruf lin, huruf lain. Apa itu huruf lin? Huruf lin itu setiap huruf yang berbaris fathah dengan wawu mati atau ya mati. Harpulin, huruf lin, huruf diftong kayak a dan i, ai, a dan u, au. Cuman 2 ya. A 3 kadang a dan o, ada yang berbunyi o ya. Kalau Pak Latin kan banyak, ada 5 ya vokal itu a, i, u, e, o. Nah, ini bahasa Arab cuma 2. Ada sebagian yang ada o-nya ya. Mana, nah ini mana matobi'i patah dengan alif ya. Mana manasikakum, manasikakum. Ain mati. Yu'jizun tuh ya, keras dan rapuh. Maksudnya hurufnya jim dan zai. Yu'jijun, jangan yu'jijun ya. Yu'jizun, jizun, ji ya. Zun. Ain mati. Yu'jizun, yu'jizun. Ya'juj. Ya'juj jadi Ya'juj. Ma'juj. Ma'juj. Al-afidati dihentikan jadi al-afidah. Ilahahu hawahu. Ilahahu hawah. Dihentikan ya. Ini mad asli patah berdiri ya. Kalau cetakan Indonesia gampang. Cetakan Timur Tengah kadang-kadang kalau yang belum terbiasa agak bingung karena nggak ada patah berdirinya. Ada setelah patah ada alif kecil itu ya. Coba dilihat pelajaran Iqra Timur Tengah itu ya, itu bedanya begitu. Sedikit tapi prinsip. Sedikit tapi kalau nggak belajar bisa nyungsep ya, bisa salah. Ilahahu hawahu. Hawahu tuh ya. Hawahu. Nah itu ya. A-nya cuma 2 itu. Kalau dibaca apa adanya. Tapi kalau bacanya dihentikan. Ilahahu hawah. Jadi panjang. A-nya jadi 5 ya. Jadi mad alif disukun. Karena mad tubi'ah atau mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ini kalau cetakan Timur Tengah di sini. As-salawatu kadang-kadang tulisannya begitu. Di atas lamnya ada, di atas wawunya ada. As-salawatu kalau yang nggak biasa bacanya agak bingung ya. Padahal di sini kalau cetakan Indonesia langsung tuh mudah ya dipahaminya. Bukan berarti cetakan Timur Tengah tidak mudah. Cetakan Timur Tengah kelebihannya tulisannya jelas. Dan kalau sudah terbiasa justru masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. As-salatu waz-zakatu. As-salatu waz-zakah. Tuh, A-nya yang asalnya 2 berubah menjadi 5. Tapi tu-nya berubah jadi H karena ini tak marbutoh. As-salatu waz-zakah. Mim nun mati ketemu mim idgham bigunah. Mim mudghatin tin dihentikan jadi mim mudghah tak marbutoh berubah menjadi ha. Falillahil makru. Makru kapnya hamas ya mati. Makru dihentikan falillahil makr. Makr waqaf isyarah ya. Waqaf isyarah itu menghentikan bacaan. Ro-nya kan jadi mati dalam bunyi, tidak dalam tulisan ya. Tulisannya tetap ro. Tapi di bunyinya ini seakan-akan ro-nya sukun. Berarti ada 2 sukun. Makr. Banyak orang yang salah bacanya. Falillahil mak gitu salah. Ro-nya hilang kayak wal asri wal as. Banyak yang salah. Amma ba'du amma ba'. Salah amma ba'd gitu ya. Falillahil makr. Al
muzammil. Zai nyamber dan double. Ini spesial mim bukan hanya nyamber dan double saja, tapi ditahan dan ada dengungnya karena mim dan nun bertasydid itu bagian dari huruf gunnah. Huruf gunnah cuma 2 sih ya, nun dan mim bertasydid. Jadi ini bagian dari huruf gunnah. Al lamnya dibaca karena ada tanda sukunnya. Falillahil dibaca, lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya alif lam yang dibaca alif lam qomariyah. Sedikit-sedikit ya belajar tajwidnya, catat. Al muzammil yu'jibuka yu'jibuka dihentikan jadi yu'jibuk. Fa'u ilal kahfi dihentikan jadi fa'u ilal kahf. Waqaf isyarah kahf waqaf isyarah ya. Tapi jarang orang berhenti di sini. Ini surat Al-Kahfi jarang ya. Fa'u ilal kahfi diteruskan kepada ayat berikutnya, kepada bacaan berikutnya ya. Jarang berhenti di sini. Wal munkhaniqatu dihentikan jadi wal munkhaniqah. Ta marbutah berubah menjadi ha ya bunyinya. Yastanbi'unaka nak hamas ya. Fi bahril lujjiyin double ya, ingat ya. Kalau hurufnya seperti ini double. Tapi kalau dihentikan ada aturannya. Fi bahril lujji y-nya berasa ya. Kalau ya mati itu jadi berasa lujji. La tulhihim la tulhihim wala amin. Ini ya mad asli bertemu huruf bertasydid mad lazim musaqqal kalim itu 5 kan 5 ya, kadang 6. Wala inilah mad jaiz munfasil mad tabi ketemu alif ya. Ini mad tabi'i atau mad asli, mad badal ketemu huruf bertasydid ya. Jadi mad lazim musaqqal kalimi. Wala amin. Syana'anu qaumin qaum. Jadi madlin ya. Huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jannatul ma'wa asli mantobi sama aja ini ya, pengganti alif ya maksur walaupun fisiknya ya ini tapi alif ya, jadi panjang di sini. Ma'wa li syai, kadang-kadang orang susah baca ini tanda sukun tanda mati berarti nggak dibaca. Ini juga cuma jadi li syai'in ya, bukan li syai'in dihentikan jadi li syai', sama aja jadi madlin kalau dihentikan. La yai ini juga nggak dibaca. La yai asu dihentikan jadi la yai as. Innama ana minal mudhirina dihentikan jadi nunnya 3 tuh gunnah. Innama manya mad jaiz munfasil matobi ketemu alif, ada alis jadi panjang, ada alis panjang aja. Innama ana minal naknya pendek. Innama ana minal mudhirin. Di halaman berikutnya ada hukum nun mati atau tanwin. Nah ini apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ya. Ta, tha, dal, za, zai, jim, sin, shin, sodot, to, zo, fa, koka. Huruf-huruf ikhfa. Nah ini yang masalahnya kalau idgham ada tandanya
Iklab ada tandanya, idhar sama ikhfa tidak ada tandanya. Maksudnya tidak ada cirinya tuh di sininya. Nah, kalau begitu gimana? Ada caranya. Caranya tolong hafal huruf yang sedikit. Huruf yang sedikit kan idhar itu 6. Ahaho aguha. Maksudnya kalau nun mati atau salah satu dari tanwin ini bisa an, bisa in, bisa un. Ketemu huruf yang nggak ada tanda, tinggal ngitung ini kan. Ini kayak ini. Anta, ya, nun ketemu ta. Ta itu ahaho agoha bukan. Ya, huruf idhar kan ada 6. Huruf idhar yang 6 itu saya tulisin di sini ya. Nulisnya bisa nggak nih pakai ini ya. Nih. A, alif, aha, ho, ahaho, a, go, ha. Tuh ya. Ya, ahaho agoha. Tulisannya susah ya ini. Pakai mouse tulisannya susah. Karena memang tulisannya juga jelek. Ahaho agoha. Nun mati ketemu ta. Ta ini ahaho agoha bukan? Bukan. Berarti ikhfa. Berarti ada engnya gitu loh. Maksudnya ya. Nih. Wa antum nun mati nun sukun ketemu ta. Ta itu ahaho agoha bukan? Bukan. Berarti ikhfa. Maksud pari apa sih? Contoh lagi ya. Nih. In. Oh ya. In huwa. Huwa ya. Ha dada. Ha ini agoha bukan? Oh iya nih ha nih. Oh berarti idhar itu maksudnya ya. Karena kalau idgham ada cirinya, setelah nun mati tanwin itu ada tasdidnya. Kalau iklab juga ada cirinya mim kecil. Ikhfa dan idhar nggak ada ciri. Bagaimana caranya untuk membedakan mana ikhfa, mana idhar? Hafalin huruf yang sedikit. Ahaho agoha. Jadi kalau ini bukan ahaho agoha berarti ada engnya gitu gampangnya. Nggak paham juga ya. Kalau nggak paham nanti nanya lagi ya. Biar nanti saya jelasin. Ini nun mati ketemu ta ikhfa. Anta tuh. Anta ada engnya ya. Wa antum. Emang engnya macam-macam ya, ada yang abad, ausat, ada akrob yang engnya cuman sedikit, ya ada sedang-sedang, ada yang banget gitu ya. Wa antum, jadi tergantung setelah nun mati atau tanwin ini bertemu huruf apa. Ini nun mati ketemu ta, ya engnya enggak jangan wa ang, jangan. Wa ang ada n-nya masih dibaca. Wa antum tutla ikhfa ya. Karena ini nun mati ketemu ta itu bukan ahaho agoha, bukan huruf idhar. Kalau bukan huruf idhar berarti n-nya berubah jadi eng. N-nya bunyi nun matinya berubah ada eng-nya. Kalau dilatenkan jadi eng ya. Itu. Man nun mati ketemu ta ini ikhfa tuh. Karena nun mati ketemu ta bukan ahaho agoha ya. Bukan ahaho agoha. Karena kalau ahaho agoha kan ada rumusnya ya. Setiap hurufnya ditulis apa adanya, dibacanya apa adanya ya betul. Nah, tetapi spesial karena ini Qur'annya tidak berwarna. Di Qur'an warna ada beda ya antara idhar dan ikhfa. Kalau idhar itu tulisannya hitam, dibaca apa adanya. Tapi kalau ikhfa itu nun mati ketemu huruf ikhfa itu coklat, ada coklatnya ya. Jadi beda kan rumusnya rumus warna, Qur'an warna, setiap yang warna coklat itu ditahan gitu ya. Nah ini ikhfa ada sedikit ditahan, ada engnya, beda dengan idhar. Wa kalau dihentikan ya. An jadi bukan m ya ini ya. Ini salah nulis ya. Ganti ini sama ya. Taqulu. Ini yang nulisnya mungkin Ibu Aceh nih ya. Ini agak ngantuk, udah kemalaman. Ini ada engnya ya. Kayak gini tuh. Bukan m tapi ya, ini karena nun mati ketemu ta ikhfa. Kalau m itu nanti iklab, yang iklab nun mati atau tanwin ketemu ba. Ini ikhfa eng. Taqulu ku matobi lu juga matobi ma. Apa kenapa matobi? Nih doma dengan waw mati, Taqulu alif ini enggak dianggap ya. Ini sebagai waw jama. Maksudnya waw jama, waw yang jumlah pelakunya banyak, lebih dari 3 orang ya. Jama itu kan lebih dari 2 orang, jamaah. Bukan am ya, ang. Taqulu aulin au akna. Ini masih ya rumusnya ini, nun mati ketemu ta. Ini nun mati ketemu ta, ikhfa ya.
au aknatum jannatin. Tin jadi ting ya. Ini tanwin. Kalau tadi kan ada nun mati, ini tanwin. Tanwin itu 3 ya. Bisa patah tain, bisa an, bisa in. Ingat-ingat ya, tanwin itu 3. Ada patah 2 di atas, ada kasroh 2, dan ada domah 2. Nah, domah 2, patah 2, kasroh 2 ini namanya tanwin. Tanwin ya. Tanwin. Bunyinya n kalau belum ketemu apa-apa. Jadi aslinya an in un. Tapi an ini kan patah tain an, kasroh tain in, domah tain un. Bunyi n ini akan jadi apa? Tergantung. Oh tergantung. Iya. Setelah nun mati atau tanwin, nun mati juga kan n bunyi n-nya. Nun mati kan min tuh. Nah, setelah tanwin atau nun mati ini ketemu huruf apa? Kalau bertemu huruf-huruf idhar tetap dibaca n. Kalau bertemu huruf ikhfa, n-nya tambah jadi eng dan ditahan sedikit. Kalau nun mati atau tanwin ketemu ba, n-nya jadi m, iklab. Kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf idgham, melebur, belebur. Ada yang ditahan kalau idgham biguna, ketemu yanmu, ya nun mim waw. Ada yang tidak ditahan ketemu lam dan ro. Oh bingung Pak Ari, seadanya aja ya. Ingat, belajar itu ibadah. Mendengarkan aja juga sudah ibadah. Pusingnya juga sudah ibadah. Biarin aja ya, biarin aja. Maksudnya biarin, ya jalanin aja ya. Seperti ibu dan bapak nonton sinetron atau nonton apa tuh ya. Kalau kita kan udah umur nih, film-film lama gitu ya. Oh, ngerti nggak ngerti, bodoh ting, sebodoh amat. Yang cuman beda kalau ngaji itu, ngerti nggak ngerti, dengerin aja udah dapat pahala. Jadi itu aja ya, nggak usah diambil hati lah. Biarin aja. Jannah, ini mad asli. Jannat, ini tanwin nih ya, kasroh tain tanwinnya ketemu ta, ikhfa. Jannat qalqalah sugro. Tajri, ini kasroh dengan ya mati matobi. Ini juga ikhfa, nun mati ketemu ta. Tahtiha, hanya matobi yang gak jadi panjang karena ketemu sukun. Ya, tahtihal an nun sukun ketemu ha idhar. Ya, nun mati ketemu ha. Anha hanya mad asli. Anharu khalidi, kasroh dengan ya mati matobi. Khalidina fi kasroh dengan ya mati matobi. Ha juga matobi. Matobi kan 3 ya. Fathah dengan alif, nih fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, kasroh dengan ya mati, dan domah dengan waw mati itu matobi. Pak Ari kok pakai begitu jelimet? Gak apa-apa, dengerin aja ya. Karena ngaji itu harus pakai tajwid. Karena Quran itu turun dengan tajwidnya. Ngerti nggak ngerti, nanti dengan sendirinya. Ada beberapa murid saya tuh sebelum ketemu sama saya sudah pintar baca Qurannya ya. Pak Syafi'i di Pasar Minggu, apa kabar nih? Beliau sekarang sudah jadi ustadz, kadang-kadang udah ya, bukan kadang-kadang udah jadi ustadz ngajar di Pasar Minggu. Nah ini awalnya orang-orang pada bisa baca Quran tapi nggak ngerti namanya, ya tidak apa-apa, yang penting bacanya benar dulu. Nggak benar juga, yang penting belajar dulu ya. Itu jadi jangan dengan saya hidupnya dibuat enak aja, dibuat nyaman, jangan dibuat masalah ya. Pak Ari kok jadi bingung? Iya memang harus saya jelaskan namanya walaupun nggak masuk di otak. Tapi nanti dengan sendirinya, pokoknya ini panjang, ini tinnya jadi ting, namanya nggak tahu nggak tahu lah. Jannatin taj, oh ini ada u-nya. Tajri, ini ada panjangnya. Ada eng-nya, ikhfa. Min tahtihal, ini nggak jadi panjang karena ketemu sukun. Min tahtihal anha, hanya jadi mad asir jadi panjang. Ini jadi panjang. Namanya nggak tahu, dia jadi panjang, ini jadi panjang, ini jadi panjang gitu ya. Nggak apa-apa, namanya lupa juga, yang penting saya sudah jelaskan gitu. Karena jangankan ibu, saya juga sama ya. Kalau hal-hal yang baru kalau apalagi banyak, ngingetnya pusing, susah ya. Pokoknya semasuknya, senempelnya, pokoknya mah begitu dah. Pokoknya bacanya begitu deh. Namanya nggak tahu, begitu aja. Tapi bunyinya kok bener, nggak apa-apa. Jannat tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
Pak Hari napasnya nggak cukup, bagi dua. Jannat tajri min tahtiha. Dihentikan jadi panjang nih. Dihentikan karena mad tabi'i. Tapi disambung nih. Jadi pendek karena ketemu sukun. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini yang saya kayak katakan, belajar Quran itu tidak mudah ya, tapi tidak susah. Jadi gimana ya? Pokoknya mah ikutin aja lah, belajar aja ya. Yang penting belajar dapat pahala. Tapi bagi orang yang belajar, insya Allah pasti pinter. Cuman semua proses. In gunnah na matobi'i. Inna nahnu nazzal lam mati ya, idhar hukum lam mati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Innya gunnah, nanya matobi'i. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini nun mati atau tanwin ketemu sa ya, masih ikhfa. Nun mati ketemu sa tuh, nun mati ketemu ta. Ini tanwin ketemu sa. Ikhfa ya. Itu. Bil unsa wa ini sa ya. Bil unsa wa kuntum azwajan. N-nya berubah jadi N tambah G jadi eng. Kenapa? Karena tanwin ini ketemu sa. Ini yang kadang-kadang pemula bingung. Kenapa jadi jang? Oh itulah ya. Jadi kenal huruf ternyata baca Quran belum cukup ya. Ada tajwidnya. Wa kuntum azwajan salasah. Khalaqal zal. Masuk nyambar dan double. Khalaqal zakara wal alif lam komari, alif lam yang dibaca. Nih nun mati ketemu sa ikhfa. Khalaqal zakara wal unsa. Gimana sih tulisan ikhfa tuh gini? Ikhfa ya. Ikhfa itu ya, ikhfa. Kenapa? Karena nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf ikhfa yang 15. Ini di sini nun mati ketemu sa. Khalaqal zakara wal unsa mislu hadzil unsayaini. Ya ini nggak ada yang panjang ya. Saya ini tuh. Tapi kalau dihentikan jadi panjang. Mislu hadzil unsayain jadi madlin. Kayak Allah madini piman hadait yang suka kunut ya. Itu jadi panjang ujungnya. Walaupun boleh panjang satu alif, boleh satu alif setengah ya. 2 sampai 5 ketukan. Itu alal hinsil azim. Ain alal hinsil sa. Hinsil azim. Ini jadi 5 ya. Ini kalau azimi 2 ya. Maksudnya matobi'i ketemu kosar. Alal hinsil azimi. Kenapa ini nulisnya 2? Itu tadi ya. Saya coba robah ternyata berubah acak-acakan. Ya udah pokoknya mah ini 2 kalau dibaca alal hinsil azimi. Ini matobi'i 2 i ya, 1 alif. Tapi kalau dihentikan ini i-nya jadi 5. Alal hinsil azim. Itu ya. Waraihanu wa jannatu na'imin. Ini sama ya, na'imin. Tapi ini min harusnya ya. Ini. Kalau diginikan ini jadi 5. Kenapa seperti ini tadi ya? Alasannya saya coba robah, saya coba edit. Ini tulisan Ibu Aceh ya, dari Aceh. Jadi yang bantu saya itu ada ibu dari Aceh, ada juga ibu dari Sukabumi ya, ada Ibu Nisa, ada juga Ibu Nur Ajijah Aida ya, Ustazah Aida dari Aceh bantu nulisin ini.
Saya bacain aja, yang nulisin ada yang nulisnya, ini latennya. Waraihanu wa jannatu na'im numatti'uhum qalila. Dihentikan qalila ya, mad iwa dua patah dibaca satu juga dihentikan. Tapi kalau diteruskan ini qalilang, ini tanwin ketemu saikh Pak. Numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghaliyaz. Tuh 30 menit ya, 30 menit 35 detik. Lama belajar kayak gini. Karena cepet-cepet juga buat apa ya kalau nggak paham. Jadi ada bacanya, ada tajwidnya. Dan tolong masukannya ya. Ada saran kritik silahkan. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah siapapun yang sudah membantu. Pak Haris, saya tidak punya rezeki, tidak punya uang. Saya doakan biar ibu dan bapak dapat rezeki dari Allah hingga bisa membantu siapapun ya. Jangan saya aja, siapapun. Di tetangga kita ada ustadzah yang ya namanya ustadzah kayak gitu ya. Guru ngaji itu umumnya hartanya nggak kaya, tapi dia kaya hati. Bantu mereka karena mereka berhak. Karena ada juga ustadz yang nyambi dagang dan itu. Kalau ustadz yang nyambi kadang ngajarnya kecapean, udah lelah dagang. Kalau ustadz nggak nyambi ya kadang-kadang mohon maaf, beda dengan ustadz ceramah ya. Kalau ustadz yang tukang ceramah itu kaya raya umumnya ya, punya mobil, punya apa. Tapi ustadz sekelas saya ini umumnya ya begitulah. Ya semoga ya walaupun nggak kaya harta, kaya jiwa dan kebahagiaan tersendiri apabila kita bisa mengajarkan kepada yang lain ya. Itu. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Jangan sungkan disampaikan ya ke 0812 828 7881. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.